Shalom saudara terkasih, dengan saya Onka Nenggolan dan saat ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sangat relevan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yaitu tentang topik percaya penuh yang diambil dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Nah, ini adalah kisah di mana ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya dan Yesus menunjukkan peristiwa Yesus berjalan di atas air, dan pada saat itu semua murid-muridnya ketakutan termasuk Petrus. Nah, di sini kita mau membahas tentang bagaimana sikap hati yang terus belajar percaya penuh kepada Tuhan, sekalipun ada banyak situasi, ada banyak hal-hal yang membuat kita sebenarnya punya alasan untuk kehilangan pengharapan. Nah, di sini adalah kisah yang menarik saudara-saudara, di mana saat ketika Yesus mulai berjalan di atas air, Petrus melihat dan Petrus kaget sampai mengira bahwa Yesus adalah hantu. Nanti saudara-saudara terkasih boleh membacanya. Nah, ada beberapa hal yang ini saya sharingkan melalui pembacaan nats ini. Nah, yang pertama adalah percaya setengah hati menyebabkan kebimbangan iman. Iya, mengapa dikatakan percaya setengah hati menyebabkan kebimbangan iman? Apa sih yang dimaksud dengan percaya setengah hati? Iya, percaya setengah hati adalah suatu sikap yang memiliki kepercayaan tapi tidak bulat, tidak utuh. Nah, dikatakan di sini, nanti kalau saudara-saudara bisa membaca di ayat 28, ya, apabila engkau itu ada kalimat yang diucapkan oleh Petrus kepada Yesus, apabila engkau itu, saking terkejutnya Petrus melihat peristiwa Yesus berjalan di atas air sampai-sampai dia mengira bahwa Yesus adalah hantu. Di sini terlihat bahwa kata apabila yang digunakan Petrus itu mengandung kebimbangan, mengandung keraguan, mengandung ketidakpercayaan. Nah, dikatakan di sini orang yang hidupnya didasari oleh fondasi yang tidak kuat, yaitu orang yang percaya setengah hati, ya, orang yang gampang bimbang, orang yang gampang diombang-ambingkan, adalah itu seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Ya, kenapa dibangun di atas pasir? Apabila badai datang, apabila ombak datang, maka apa pondasi itu rubuh. Nah, dikatakan di sini orang yang hidupnya didasari oleh pondasi yang tidak kuat pasti akan mudah jatuh. Iya, ya sudah pasti ya. Lihat Petrus, ya, kita boleh berkaca pada Petrus, ya, ketika dia sebenarnya bisa melakukan hal yang sama. Dia sudah mulai langkah pertama, langkah kedua ketika dia beriman kepada Yesus. Ketika Yesus menyuruh Petrus berjalanlah, ketika dia sudah berjalan, Petrus bisa melakukannya. Tapi ketika mulai dirasakannya tiupan angin dan dia menyadari dia berjalan di atas laut, di atas air, maka apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Dan yang kedua adalah orang yang bimbang adalah orang yang tidak dewasa rohani. Iya. Ya, kenapa dikatakan tidak dewasa rohani? Ya, karena apa? Karena orang yang bimbang ini adalah orang yang gampang diombang-ambingkan oleh kondisi sekitarnya. Ya, gampang untuk mendengar omongan orang lain, gampang untuk depresi, gampang untuk mengalami kegoncangan iman, sehingga pengharapannya kepada Tuhan tidak penuh, sehingga dia akan mulai buka celah pada apa yang iblis sampaikan, sehingga ia akan terseret. Nah, orang yang percayanya setengah hati ini, orang yang bimbang ini disebut tidak dewasa rohani. Iya, karena apa? Karena ketidakpercayaannya, dia akan mulai mempertanyakan kuasa Tuhan, dia akan mulai gusar, dia mulai akan bertanya-tanya, dia mulai tidak percaya, dan lama kelamaan dia akan kembali dalam kehidupannya yang dulu. Nah, tapi di sini ada sesuatu yang perlu kita bahas, ya. Jadi itu tadi adalah bagaimana seseorang yang tidak percaya akan mengalami kemunduran dalam pertumbuhan rohani, dan itu semua bisa kita atasi dengan langkah iman. Iya, langkah iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, untuk membangun langkah iman ini diperlukan beberapa hal, tentu tidak instan, perlu latihan terus-menerus, perlu komitmen terus-menerus, perlu ketaatan dan kerendahan hati untuk diproses oleh Tuhan. Nah, yang pertama adalah cara untuk membangun langkah iman adalah yang pertama, yaitu kita perlu membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, ya, membangun hubungan yang melekat kepada Tuhan. Ingat kisah tentang pokok anggur yang benar, bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita lah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang melekat kepada pokok akan mendapatkan nutrisi yang seperti pokok dapatkan.
Jadi kalau sebuah ranting tidak melekat kepada batang, maka dia akan layu dan tidak menghasilkan buah. Ya, di Matius 14 ayat yang ke-23 nanti saudara-saudari boleh baca. Nah, yang kedua adalah terus membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Iya, ya. Iman timbul oleh karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan karena gosip, bukan karena radio apa segala macam, tapi firman Kristus khotbah. Perlu latihan tiap hari untuk apa? Untuk melatih diri kita membaca, merenungkan, bukan hanya sekedar membaca saja, tapi merenungkan, menggali lebih dalam lagi, mendengarkan firman-firman. Sekarang ini ada banyak sekali aplikasi yang kita boleh manfaatkan untuk kita bisa membangun, memberi makan kehidupan rohani kita. Amin, saudara-saudara. Nah, seperti yang ditulis di Roma 10 ayat yang ke-17. Dan yang ketiga adalah miliki sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Ini sangat penting, saudara-saudara, karena tanpa ketundukan, karena tanpa sikap penyerahan kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita baca itu hanya sekedar angin lalu, itu hanya sekedar lewat, dan itu hanya tidak akan berbekas. Perlu hati yang terus belajar untuk diproses oleh Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita terus membangun langkah iman kepada Tuhan, mendekatkan diri, kemudian merenungkan firman Tuhan, kemudian punya hati yang berserah kepada Tuhan, maka apa? Kita akan menjadi orang-orang yang percaya penuh. Apapun kondisinya, apapun tantangannya, apapun saat ini yang sedang kita alami. Mungkin saudara-saudari sedang dalam keadaan keuangan yang sulit, atau mungkin dalam keadaan sakit, atau mungkin dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan. Percaya penuhlah kepada Tuhan. Ingat, setiap orang yang percaya penuh kepada Tuhan mendapat kekuatan yang membuat dia mengatasi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis. Tuhan Yesus